sore kawan Setara, senang sekali kita berjumpa kembali di Suara Setara, dan saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Mungkin sekedar informasi di awal juga bahwasanya kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dan selain itu juga kami juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube di Suara Setara. Dan tidak lupa juga bahwasanya kegiatan ini juga nantinya akan disiarkan di kanal YouTube Rumah Kebudayaan Nusantara, sehingga kemudian nanti mungkin teman-teman juga bisa berkunjung ke kanal YouTube tersebut untuk kembali menengok terkait dengan bagaimana pembahasan diskusi kita kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin izinkan terlebih dahulu untuk saya menyapa narasumber yang telah hadir di sore hari ini. Mungkin salam hormat saya kepada Pak Kombes Sodik. Selamat sore Bapak. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama berdiskusi ya, barangkali terkait dengan bagaimana kemudian isu-isu mengenai radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dan selain kita didampingi oleh Pak Kombes Muhammad Sodik, dalam diskusi kali ini juga kita juga didampingi oleh Pak Bonar Tigor Naipospo. Selamat sore Pak Coki. Ya, beliau biasa juga dipanggil dengan Pak Coki. Pak Coki ini adalah wakil ketua dari Setara Institute, sehingga nantinya Pak Coki yang juga nanti akan lebih menghidupkan terkait dengan bagaimana forum diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin kita bisa buka aja supaya suara saya juga bisa lebih jelas begitu. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sidik atas kesediaannya untuk melakukan waktu berkunjung ke kantor Setara dan hadir untuk memberikan penjelasan ya tentang peta terorisme di Indonesia mutakhir dan juga global nanti mungkin. Kemudian juga adalah apa langkah-langkah dan kinerja Densus untuk mengatasi hal itu. Mungkin juga nanti, karena kita tahu kan Densus selain adalah bertindak di tingkat hilir, mengatasi tindakan-tindakan kekerasan dilakukan teror, tapi juga melakukan semacam preventif dan deradikalisasi. Kebetulan direktorat di mana Pak Muhammad Sidik ini adalah direktorat Densus, identifikasi dan sosialisasi gitu. Jadi kata lain dari deradikalisasi, tapi khusus kepada mereka yang sudah terlibat dalam kekerasan. Betul begitu Pak. Jadi ini nanti hal-hal yang akan jadi perbincangan kita sore ini. Silakan Sisi. Terima kasih Pak Coki. Harapannya melalui diskusi ini nantinya teman-teman yang mungkin juga bergabung di kolom di aplikasi Zoom maupun di kanal YouTube mungkin nanti juga bisa merespon atau juga ikut meramaikan dan mewarnai diskusi kita pada sore hari ini gitu. Pak Sodik, izin sebelumnya mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh lagi gitu ya, kalau misalkan mungkin kita agak sedikit kilas balik ke belakang, itu kan sempat ya ada terdengar mungkin isu terkait dengan pembubaran Densus 88 dan lain sebagainya. Nah sebenarnya mungkin itu juga tidak perlu untuk kita beri tidak perlu kita tanggapi dengan sedemikian juga gitu, karena hanya sebatas isu-isu yang berhembus gitu. Nah tapi kalau misalkan mungkin boleh menanggapi mungkin Pak Sodik, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya sejauh ini peran Densus 88 itu terkait dengan pemberantasan dari tindak pidana terorisme gitu. Karena kan kalau misalkan mungkin kita lihat kan sebenarnya Densus 88 juga dibentuknya pada tahun 2003 ya Pak. Jadi tentu mungkin 18 tahun berdiri itu banyak sekali capaian-capaian yang dilakukan oleh Densus. Mungkin itu bisa sedikit dijelaskan lebih dulu di awal Pak sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Terima kasih Mbak Sisi. Terima kasih juga ini sahabat saya Bang Uco. Bicara masalah perkembangan pelaku tindak pidana terorisme, tadi juga saya terbawa arus beliau ini. Tadi mulai memancing saya, perkembangan jaringan teroris ini tidak lepas dari perkembangan teroris global, dan itu benar adanya. Tetapi tetap akan saya akomodir apa yang disampaikan Bang Uco tadi dan apa yang disampaikan Mbak Sisi tadi. Bagaimana sih kinerja Densus dulu, sekarang, dan yang akan datang. Lahirnya Densus, karena sebenarnya kalau
secara culture kita ini sebenarnya diundang oleh pelaku tindak pidana terorisme, itu hukum aram. Ketika ada sebab pasti menimbulkan akibat. Ini kan berawal dari kejadian bom Bali 1. Perangkat untuk melakukan penegakan hukum tidak bisa dilakukan serta-merta dengan penerapan undang-undang pidana misalnya. Pidana biasa. Maka waktu itu terbitlah PP nomor 1 2002. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang 15 2003 berlaku surut. Ya, berlaku surut karena kejadian bom Bali 1. Nah, itu berawalnya. Kalau mungkin waktu itu tidak ada kejadian bom, mungkin Densus entah dibentuk atau enggak, wallahu alam, kita tidak tahu. Karena kita lihat rangkaian sebelum 2003, kita melihat sebelumnya juga sudah banyak kejadian teror waktu itu. Tapi banyak hal yang kejadian waktu itu, seperti kita ingat kejadian peledakan gedung BIJ waktu itu. Rumah Dubes Filipina. Terus kemudian malam tahun baru tahun 2000, 2009 menjelang 2000, malam tahun baru dan Natal, di mana-mana serentak. Bagaimana menerapkan peraturan perundang? Tidak ada. Ada kena pidana umum. Pasal apa? Pengerusakan kek dan lain sebagainya. Abang lebih paham itu. Penerapan implementasi peraturan perundang-undangan. Maka kebijakan negara, kebijakan hukum menerapkan undang-undang ini harus ada peraturannya. Itu. Undang-undang dibentuk. Kemudian tidak lama dibentuklah Satuan Khusus Densus 88. Itu salah satu adanya ya amanah negara untuk menanggulangi pelaku tindak pidana teroris khususnya dalam negeri. Nah, kalau bicara masalah yang tadi yang disampaikan oleh Bang Uco, memang tidak lepas. Nah, setelah kita punya perangkat peraturan perundang-undangan, siapa pelaksananya? Polri secara umum nggak mungkin. Maka harus dibentuk satuan khusus itu untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu berawal. Berarti memang sebagai pelaksana ya Pak dari peraturan yang memang sebenarnya kebijakannya sudah ada, tapi ketika tidak ada aparat penegak hukumnya, mungkin kalau dihukum di sistem hukum itu kan legal structure ya, ketika nggak ada struktur hukumnya ya lalu sama saja peraturan ini menjadi peraturan yang tidak bisa diimplementasikan gitu. Tapi mungkin kalau misalkan boleh dijelaskan secara lebih rigid Pak Dir. Jadi kebetulan teman-teman beliau ini Pak Kombes Sodik ini adalah Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi atau Idensos itu. Jadi mungkin boleh tolong dijelaskan Pak Sodik, kira-kira sejauh ini tuh khususnya terkait dengan bidang atau Direktorat Idensos ini kira-kira apa saja yang dilakukan? Maksudnya pendekatan-pendekatan seperti apa sih yang kemudian dilakukan oleh Densus terutama oleh bidang Bapak ini? Mungkin. Nah, jangan Pak Sodik. Karena bayangan orang kan, kalau Densus ini pasti ketika nangkap pelaku pasti ada kekerasan. Ya kan itu tuh sering dilumorkan gitu kan, menggunakan siksaan, ya kan. Bahkan memang ada juga sih dulu kasus Suryono kan. Jadi memang beliau sakit, tapi karena mungkin dia sedikit melawan begitu. Disergap oleh 2 orang Densus, tapi kemudian kambuh penyakitnya. Akhirnya si Suryono itu meninggal dunia. Tapi kemudian kan heboh tuh, dianggap bahwa Densus melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan pelakunya sebenarnya udah disidang di polisi ya. Nah kayak begitu tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Gimana sih penanganannya nih Densus ketika menangkap atau memeriksa seseorang yang menjadi terduga gitu loh. Saya harus runtun ini. Nggak apa-apa. Ini juga bagian dari edukasi kepada semua masyarakat. Bolehlah perlu saya sampaikan. Jadi Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi ini dibentuk
nomenklatur baru ini, Bang. Jadi Densus dalam perjalanannya penanggulangan tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan, implementasi pelaksanaan penegakan hukum adalah di Densus 88. Selama ini fungsinya adalah penegakan hukum, penegakan hukum. Karena sesuai kebijakan hukum, Densus lah implementasinya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan 15/2003, revisi 5/2018. Seiring dengan revisi Undang-Undang 3/2018 dari Undang-Undang 15/2003, itu di situ ada beberapa pasal, pasal 43 huruf F kalau nggak salah, itu adalah kegiatan diradikalisasi. Maka secara umum perlu saya sampaikan, jadi penegakan hukum itu masuk dalam tataran hard approach. Jadi penanggulangan tindak pidana terorisme ini ada dua, dengan cara hard approach dan soft approach. Nah, implementasi kita bahas yang soft approach ya, pendekatan yang humanis, itu adalah diemban oleh fungsi Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi. Nomenklatur ini baru di Densus 2018, sejak terbitnya revisi undang-undang. Penegakan hukum secara soft approach. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah saat dilakukan penegakan hukum oleh Densus, banyak sebab, banyak jaringan teror yang ada, kemudian dilakukan penegakan hukum. Yang selama ini rekan-rekan tahu bahwa saat ditangkap, kemudian diproses, naik status jadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan pada akhirnya kembali kepada masyarakat ex narapidana. Inilah ranah saya. Satu contoh perlu saya sampaikan. Ketika salah seorang diamankan oleh Densus, saya, Bang Ucok, sejak tadi saya sampaikan 1998 waktu itu, terus kemudian ada kejadian di BEJ itu, pertama kali melakukan interogasi saya. Kemudian kejadian bom selanjutnya, saat ditangkap selalu berhadapan dengan saya. Tugas saya apa? Interogasi. Waktu itu undang-undang hanya 7 hari, Bang. Nah, sekarang implementasi dari Undang-Undang 5/2018 ini adalah 14 hari. Nah, masa kurun 14 hari ini statusnya masih status penangkapan, belum sebagai tersangka. Nah, saat itulah kita lakukan interogasi awal. Interogasinya bukan dalam bentuk interogasinya kamu berbuat apa, tidak. Cara-cara itu saya lihat kita sudah tahu karakter mereka ini. Maka teman-teman tim interrogator yang ada itu sudah punya qualified interrogator. Saat ketemu yang bersangkutan, lepas borgol, kasih minum. Pertanyaan awal yang ditanya apa? Bagaimana, apa yang Anda rasakan saat ini? Habis itu kita buka, nggak mau bicara. Kita kasih minum dulu. Kalau ada yang jaga silakan keluar, kita bicara. Kita ajak diskusi. Tidak pernah menanyakan substansi perkara yang ditangkap. Karena saya anggap dia ditangkap karena sudah alat bukti sudah cukup oleh teman-teman intelijen. Kita pendekatan soft approach yang pertama 14 hari itu, interogasi itu ada 3 jenis. Yang pertama interogasi untuk kepentingan penyidikan. Si Adi demen babi, Bang. Kalau terpenuhi unsur itu sudah naikkan. Maka 14 hari itu naik status jadi tersangka. Interogasi berikutnya adalah identifikasi dan profiling untuk jaringan intelijen dan untuk database di Densus 88. Kemudian yang ketiga adalah interogasi untuk kepentingan handling berikutnya, pendekatan berikutnya, pembinaan dan deradikalisasi. Nah, disitulah kita didampingi oleh tim psikolog untuk melakukan pendekatan hati dan empati. Nah, saya lanjutkan. Saat bertemu pertama, pendekatan hati dan empati ini adalah kita merasa sebenarnya, Bang, itu bukan jadi tersangka saya, bukan. Kita menjelma jadi dirinya. Jadi dirinya. Sehingga kita merasakan, oh, kita ini jadi bapaknya, jadi temannya, dari tempat curhat akhirnya. Kadang kita diskusi selama 14 hari tidak menyentuh substansi masalah.
hanya membangun chemistry antara saya dan teman-teman dengan mereka selama 14 hari. Setelah terbangun komunikasi yang intens, baru kita serahkan ke penyidik. Status naik jadi tersangka. Saat jadi tersangka itulah baru mulai intervensi pendekatan dengan hati dan empati tadi kita lanjutkan untuk keberlangsungan pembinaan selanjutnya. Yang saya sebut adalah pembinaan berkelanjutan itu. Nah, ini saat jadi tersangka dengan berproses penyidikan, kita monitor terus keluarganya, kita hadirkan. Ketika dia sakit, kita pertemukan keluarganya. Masa pandemi ini kita kasih video call. Kalau perlu kita naikkan pesawat, kita temukan dia, kita bond, kita bawa keluar, kita pertemukan. Memang ada sedikit melanggar di internal, tapi itu demi pembinaan dan diradikalisasi itu patut kita lakukan. Nah, setelah dia jadi tersangka, pendekatannya pun juga berbeda. Kalau kita contohnya ngasih buku-buku juga buku status dia tersangka, kita kasih buku yang seolah-olah mendukung apa yang dia lakukan. Karena kita mencoba membangun sama seirama buku, terus kemudian pandangan dia. Kita selalu, iya, saya mendukung memang. Begitu statusnya dikirim berkas P21 tahap 2, Bang. Pendekatannya juga berbeda. Tim psikolog juga asesmen, karena dia tahap 2 ini sudah statusnya jadi terdakwa, dia mulai kenal dengan lingkungan. Kenal dengan jaksana, melihat hakim, melihat kerumunan orang, karena ini sidang terbuka. Sehingga dia sudah mulai melihat dunia luar. Nah, itu intervensinya juga berbeda. Setelah berbeda, baru kita kasih buku-buku semi-semi moderat untuk merubah pelan-pelan pemahamannya. Setelah dia diputus ingkrah, pendekatannya juga berbeda. Kita asesmen lagi psikolog. Terus menerus kita dampingi. Karena sudah ingkrah, dari rutan sudah dipindah ini, Pak, biasanya ke lapas yang kita rekomendasi. Ketika dia kooperatif, maka sekarang banyak di dalam rutan itu, Bang, dia angkat tangan, Pak, saya sudah ingin berbaiat kepada NKRI. Saya berlepas diri dari pemahaman saya yang lama. Akhirnya dibaiat, kembalilah kepada NKRI. Karena dia sudah berlepas baiat dan kembali ke NKRI, kita rekomendasi untuk dipindah ke lapas dekat rumah tinggal. Seperti dia di Lampung, kita kirim ke lapas Lampung. Ketika dia sampai ingkrah, dia masih pemahamannya masih keras, kita rekomendasikan Nusa Kambangan. Dengan harapan apa? Di sana kita asesmen terus. Karena apa? Di sana punya fasilitas, ada medium, ada maksimum, ada super maksimum. Ini ada tahapan, sehingga kita intervensi juga. Ketika nanti sebulan atau 2 bulan sebelum bebas, kita tetap monitor. Nah, sampai saat bebas kita dampingi terus. Karena kan kita tahu profil. Nah, baru saat keluar inilah mulai problem timbul. Problem ekonomi, problem macam-macam. Tidak diterima kembali di masyarakat. Tidak diterima di kembali. Itulah salah satu tugas kita. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ini orang sudah lulus, terimalah jadi warga yang biasa. Kita asesmen, reintegrasi itu perlu. Maka kita pendekatan kewirausahaan datang. Itulah fungsinya di dalam peraturan perundang-undangan PP 77 itu. Kegiatan diradikalisasi, implementasi pelaksanaannya adalah kementerian dan lembaga. Itulah pentingnya kementerian dan lembaga intervensi pada saat dia bebas, pada saat kembali ke masyarakat. Tidak dilepas begitu saja. Nah, dengan perjalanan ini saya punya visi misi saya itu zero residivis. Semenjak saya diberikan amanah di sini, tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan kekerasan atau terorisme. Itu tadi ke kementerian dan lembaga. Kalau pemerintah daerah gimana? Emang nggak ada? Ada juga ada. Sekarang apa kewajiban pemerintah daerah ini? Sekarang saya sedang on progress bikin PKS dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan seluruh stakeholder di wilayah. Seperti Kesbangpol itu harus aktif memonitor kegiatan ini. Nah, ini sedang kita buat PKS-nya dengan kementerian. Tapi baru ya? Iya. Tapi pelaksanaannya sudah kita lakukan, tinggal payung hukum. Karena teman-teman di Pemda, terutama di wilayah, itu butuh payung hukum untuk turun.
Maka kita bikin PKS, Bang. Tapi beberapa waktu yang lalu kan banyak komentar bahwa mereka yang melakukan lagi aksi itu kebanyakan adalah residivis, kampungan. Itu apakah mereka yang kategori tadi ya, kategori yang sudah berhasil, atau mereka yang kemudian dirusak kambangan itu? Ya. Itu kenapa? Apa penyebabnya dia kemudian melakukan hal yang sama lagi? Itulah Bang yang saya sampaikan tadi, perlunya kontrol dan memutus rangkaian disengagement mereka dengan kelompoknya. Maka salah satunya ini tadi, saya baru pulang dari kantor kepegawaian negara tadi ya. Perlu saya sampaikan juga di sini, itu dalam rangka itu, memutus mata rantai. Kenapa? Ex Napiter ini ada salah satunya yang masih di dalam, Bang. Istrinya ini pingin masuk ASN, pegawai negeri, di wilayah daerah Sumatera, tidak perlu saya sebutkan. Saya harus berupaya. Kenapa? Inilah salah satu cara sebagai agent of change, kalau bahasa saya ini agent perubahan saya, untuk menarik dia ketika dia suaminya sudah berlepas diri bai'ah, padahal istrinya dulu menggunakan cadar dan sebagainya. Ini radikal, karena sering kita kasih video call, kita hadirkan untuk bertemu, sudahlah. Ayah ini sudah berlepas bai'ah. Saya nanti bebas, akan kembali hidup normal. Dia punya D3 Akademi Kesehatan. Maka kita rakur untuk masukkan ke ASN. Nah, program-program diradikalisasi seperti inilah yang kita harapkan. Kenapa? Dia sebagai agen kita di dalam ASN, supaya nanti dia mengajak istri-istri napiter itu untuk kembali. Salah satunya kita fasilitasi untuk menjadi ASN. Itu Bang. Nah, pertanyaan tadi, apa sebabnya mereka mengulangi perbuatan atau residivis? Bang Ucok, perlu saya sampaikan. Kita lihat bom Tamrin, Sunakim, baru bebas 3 bulan. Terus ada beberapa contoh yang mengulangi perbuatan. Di Bandung juga, Yayat Rohdiat, kalau ingat, waktu bom Panci itu juga residivis. Kenapa? Yang pertama, kurang intensifnya kita melakukan pembinaan. Dan waktu itu juga belum ada Direktorat Identifikasi dan Sosial. Bukan promosi. Itu salah satu, barangkali itu faktor ya, tapi bukan itu sebabnya. Mungkin pengawasan dan sebagainya, banyak faktor Bang. Tetapi semenjak adanya direktorat ini, saya sangat yakin. Bahkan Bang, yang di dalam ini banyak tokoh-tokoh teror seperti Aman Abdurrahman, kemudian tokoh-tokoh radikal yang di dalam. Saya kok punya keyakinan, kalau kita intensif melayani dia, membina dia, tidak abai terhadap mereka, dia akan kembali Bang. Ya, sudah bukan rahasia lagi lah ya, bahwa penanganan terorisme di Indonesia ini mendapat pujian, apresiasi dari dunia internasional. Dianggap one of the best in the world lah gitu ya. Pendekatan dari segi soft approach, hard approach gitu ya. Tapi juga ada orang yang menganggap bahwa kalau sudah berhasil begitu banyak pujian, kan terorisme seharusnya hilang. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kedua, orang melihat, oh ini di tingkat global sekarang ini kan ISIS mengalami kekalahan di Raqqa, di Mosul, Irak. Kemudian juga baru-baru ini juga disebut Wakil Baghdadi, itu ditangkap oleh intelijen Irak begitu ya. Sementara Al-Qaeda sendiri meskipun masih ada, tapi tidak banyak melakukan gerakan. Jadi berkatakan kekerasan terutama di negara-negara Barat, di Amerika, di Eropa, minim dalam waktu 2-3 tahun terakhir ini. Walaupun memang ada di Nigeria, di Libya, di Afrika gitu. Tapi Filipina aja misalnya, dalam waktu 2 tahun ini hampir tidak ada sejak kekalahan yang di bom besar-besaran itu ya. Marawi itu kan. Nah, dianggap bahwa ya ini sebenarnya sudah nyaris tidak ada. Ini hanya tinggal mainan-mainan yang dibuat oleh Densus, BNPT, sekedar untuk mempertahankan kelangsungan lembaga atau nah ini ada suara-suara mineral seperti ini nih gini. Jadi makanya saya ingin tahu bisa digambarkan nggak sebenarnya bagaimana sih peta teroris mutakhir di Indonesia dan bagaimana relasinya dengan di tingkat global sehingga memang kita bisa diyakinkan bahwa ya
ini masih ancaman. Dan kita tetap memerlukan Densus dan pemerintah harus memberikan respon yang seimbang. Itu kira-kira begitu. Sehingga suara-suara minor kayak kemarin Densus lama-lama nggak diperlukan. Walaupun kita tahu lah itu politisi Gerindra sejak muda itu kan memang pemuda Orde Baru. Saya tahu betul dia gitu loh kan. Karena kita selalu berhadapan face to face sejak mahasiswa di lapangan gitu kan, tahu betul siapa dia gitu loh ya, gampang gitu putusannya. Dan itu hanya sekedar gimmick dia untuk cari dukungan lah, itu juga usah dipikirkan lah, itu kecil tuh nggak usah iya gitu. Tapi ini penting, penting Pak Sodik untuk publik lihat gitu loh. Ini sebenarnya ini memang harus menjadi catatan kita. Silakan Pak Sodik itu hal itu. Baik Bang Uco, kalau melihat perkembangan terorisme saat ini, Bang. Jadi era dasawarsa terakhir 5 tahun yang lalu ini kita bicara, itu ada 2 gelombang. Yang pertama pada saat masuknya kelompok Al-Qaeda ke jaringan teror di Indonesia, menjelma dengan Jamaah Islami. Kemudian 2013-2015 sampai hari ini gelombang kedua masuk dengan berdirinya Islamic State, menjelma di Indonesia Jamaah Ansarud Daulah. Nah, perkembangan di tanah air ini tidak lepas dengan perkembangan jaringan teror di sana. Perlu diingat, Al-Qaeda sampai saat ini perkembangan Dr. Ayman Az-Zawahiri juga apakah sudah meninggal atau tidak kita tidak tahu. Tokoh Al-Qaeda, tokoh-tokoh Al-Qaeda yang lain. Kemudian tokoh ISIS, boleh Abu Bakar Al-Baghdadi sudah meninggal, tapi Ibrahim Hazimi Al-Quraisy ini ada di mana? Belum. Ya, kita tahu secara fisik Mosul bergeser, semua di Syria sudah bergeser. Nah ini juga tetap perkembangan jaringan teroris harus diantisipasi di dalam negeri. Kita lihat perkembangan teror di Indonesia ini kan selain menampakkan fisiknya, saat ini bermain di medsos itu luar biasa. Nah makanya kita harus berbangga hati, payung hukum itu ada revisi peraturan perundang-undangan. Sebelum revisi Undang-Undang 5 2018, kita melakukan persiapan. Bahasa mereka adalah iqdat, latihan, kemudian janji, merakit, dan sebagainya. Itu kita masih sungkan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau nggak ada putusan pengadilan, laporan intelijen kita. Pengadilan memerintahkan kita tangkap, kita tangkap. Tetapi dengan peraturan undang-undang yang baru, kita agak leluasa untuk melakukan penegakan hukum. Perlu diingat, penegakan hukum tidak harus dibawa ke penegakan hukum tidak harus diproses hukum. Penegakan hukum yang selama ini kita lakukan juga dalam rangka pencegahan. Mereka antisipasi kita dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru ini, kita melakukan penangkapan akhir-akhir ini kita lihat, walaupun dia tidak melakukan peledakan bom misalnya, nembak orang dan sebagainya, membuat kerusakan, tetapi kita bisa melakukan penegakan hukum. Kenapa? Dalam rangka pencegahan. Berapa kali kita lakukan. Contohnya, kalau abang masih ingat 2016 kalau nggak salah itu, kelompoknya Solihin atau Abu Zi di Bekasi, itu sudah ransel, sudah siap. Arahnya mau dibawa ke istana. Ada melibatkan perempuan. Yes, perempuan. Istihadi perempuan. Kita bisa menggagalkan. Itu Bang, salah satu implementasi peraturan perundang-undang yang baru. Apalagi barang sudah jadi, ini belum jadi baru kita lakukan. Nah, kenapa Densus perlu hadir? Densus itu kan hanya menjalankan amanah undang-undang, Bang. Itu prinsipnya. Kita hanya bergerak dan bekerja, masyarakat yang akan menilai. Tapi tadi tertarik tuh, ada beberapa katanya tidak semua masuk ke proses hukum. Ya, penegakan hukum. Ya. Jadi ada yang mungkin begini Bang, itu penilaian kita. Jadi begini, selama kita kan indikasi
orang mau melakukan perbuatan pidana, dalam ini melakukan kekerasan undang-undang terorisme, itu kan selama bisa kita handling, bisa kita ajak komunikasi, ya, dan dia kooperatif, kita akan lakukan pendekatan dan pembinaan berkelanjutan, ya kan? Itu bisa kita lakukan. Nah, harus ditangkap. Jadi ditangkap ini kan tadi bahasa saya, setelah ditangkap Gakum tidak harus naik ke proses peradilan. Tidak semuanya itu masuk ke pengadilan. Analoginya seperti ini. Orang yang ditangkap belum tentu jadi tersangka. Betul, Bang? Betul. Maka kita punya waktu 14 hari itu. Kalau dalam interogasi, dalam temuannya tidak cukup bukti, kita lakukan pembinaan. Banyak contoh sudah. Tapi Pak Sodik, tadi yang dua kutub besar itu ya, gerakan terorisme, Al-Qaeda, ISIS, tentu saja ada turunannya di Indonesia begitu. Ini masih aktif, masih ada. Ya, ini juga perlu diketahui. Kita sedang bekerja. Kita sedang bekerja. Jaringan ini, yang namanya jaringan terorisme ini punya genealogi, punya asbabun nuzul. Ya, bagi yang ideolog juga ada di sana, bagi yang ikut-ikutan juga ada. Maka kewajiban kita sesuai peraturan perundang-undangan mengikuti pergerakan dia. Ketika dia ada indikasi mau melakukan perbuatan pidana, ya kita amankan. Dan di Indonesia masih ada. Dan bukan ada. Dan itu memang pekerjaan kita yang kita kerjakan. Mungkin saya ingin sedikit bertanya Pak Sodik. Jadi kan ketika dalam proses interogasi ke mereka-mereka yang ditangkap ya belum tentu tersangka. Nah itu kira-kira faktor yang memang yang mendorong mereka untuk melakukan itu apakah memang betul-betul karena ideologi mereka atau memang sebenarnya ada faktor-faktor lain, misal mungkin ekonomi atau faktor-faktor lainnya, itu faktor dominannya apa kira-kira Pak? Selama ini pada saat melakukan penegakan hukum, penangkapan misalnya, saat ini aja di antara hadirin ini mungkin adalah salah satu yang masuk jaringan teroris. Ya kan? Salah satu aja ini. Otomatis petugas kan ngambil salah satu ini. Karena orang ini ada di sini, kita bawa. Kita harus amankan semuanya. Ya. Kenapa? Jangan sampai orang ini di dalamnya ikut terlibat dalam satu orang ini. Maka kita punya masa 14 hari itu. Ternyata si fulan dari hasil interogasi, oh nggak terlibat ini, ya udah kita pulangkan. Dengan catatan. Yang lain kita pulangkan, oh ternyata ada 2 ini yang sudah berbaiat dan suka ikut jaringan dan sudah merencanakan. Terhadap yang lain, kita amankan. Nanti dalam proses 14 hari, sebelum 14 hari kita pulangkan. Itu implementasi pelaksanaan Undang-Undang 5 2018. Tapi tadi pertanyaannya, kenapa dia jadi terlibat begitu? Apa behind-nya apa gitu? Atau karena perkoncoan, ada keluarga, kan ada macam-macam begitu. Selama ini kebanyakan bagaimana? Banyak faktor, Bang Uco, Mbak Sisi. Jadi pelaku tindak pidana teroris ini banyak faktor. Faktor pertama karena memang sudah radikal dari gennya. Dari bapaknya, anaknya, dan sebagainya. Kemudian ada juga karena pergaulan. Terus kemudian karena pertemanan, satu halakoh, satu pertemuan, satu kajian. Banyak-banyak faktor. Jadi kalau kita lihat indikasi dia melakukan tindak pidana terorisme karena ego juga. Karena menjalankan peraturan yang kebablasan lah menurut saya itu kebablasan dia nih. Kalau medsos gimana? Ke medsos apa ada daya tariknya, daya kuatnya? Banyak juga. Jadi pelaku tindak pidana terorisme ada banyak jenis. Ada yang bersama-sama, ada lone wolf, ada dan sebagainya. Itu bahkan dia bai'ah pun melihat medsos, berbai'ah dengan medsos. Banyak. Itu banyak.
Kalau mungkin dari ini Pak Sodik, dari komposisi, maksudnya sejauh ini itu kira-kira ada nggak sih perbedaan mungkin dari perempuan atau dari unsur-unsur milenial? Maksudnya kan mungkin tadi Pak Coki juga sempat nyinggung kan kalau misalkan mungkin sekarang juga banyak yang terjadi di medsos. Nah, apakah apa yang terjadi saat ini, situasi per hari ini itu juga sebenarnya banyak juga loh dari mungkin golongan-golongan seperti saya, seusia saya gitu. Justru mereka yang mendominasi daripada mungkin orang-orang yang mungkin sudah lebih tua mungkin gitu. Ya, pelaku tindak pidana terorisme. Mbak Sisi lihat kejadian bom di Makassar. Ya, itu kan perempuan dan masih muda juga. Tren, Bang Uco, tren pelaku tindak pidana terorisme itu pelaku perempuan trennya sejak 2016 ke sini, trennya naik. Dulu sejak tahun 2000 sampai 2015 hanya 3 orang. 2010 lah ya. Pelaku perempuan hanya 3 orang. 2 istrinya Nurdin Muhammad Top, yang 1 istrinya pelaku. Tapi semenjak gencarnya ISIS, kemudian ramainya Ansor Daulah di Indonesia, dan ada kemarin itu ada saat penangkapan di Makassar itu ada beberapa buku jihad seorang perempuan. Nah, itu yang dipelajari. Maka trennya perempuan ini naik pelaku. Nah, intervensi diradikalisasi laki-laki dan perempuan lebih berbeda. Lebih susah mana? Lebih susah. Perempuan ini lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Mohon maaf, Mbak Sisi, lebih berbahaya. Sekarang ini yang masih di rutan itu ada 23 perempuan. 6 orang suami istri. Suaminya ditahan, istrinya ditahan karena menyiapkan untuk melakukan istihadiyah. Istihadiyah itu bom bunuh diri. Ini yang di Makassar. Kemudian yang di Jakarta juga ada suami istri yang kita amankan. Ini lebih pendekatannya lebih luar biasa, melibatkan banyak tenaga, banyak pikiran daripada pelaku tindak pidana teroris yang laki-laki. Di Indonesia ini masih ada kantong-kantong itu, tetapi saya tidak bisa menyebutkan dari daerah mana karena ini riskan. Betul. Ada memang kantong-kantong bibit mereka ini. Ada banyak faktor. Yang pertama faktor pertemanan, rasa ukhuwahnya mereka ini, rasa ukhuwahnya dia ini. Yang keduanya juga pengaruh media sosial. Jadi mudah mereka ini untuk saling komunikasi dan bertemu di salah satu base camp-nya untuk melakukan kajian-kajian untuk menguatkan akidahnya bersama-sama untuk membuat teror atau menyerang negara ini. Itu ada beberapa. Jadi contohnya seperti misalnya MIT ini juga tidak semuanya orang Poso. Tidak semuanya. Banyak juga dari luar daerah Poso. Kenapa bisa ditarik ke sana? Salah satunya yaitu rasa ukhuwahnya ini. Dan karena ketidakfahamannya perkembangan dunia pada umumnya. Dia hanya fokus eksklusif dengan pemahamannya. Ini salah satunya. Maka intervensinya bagaimana? Kita harus libatkan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah-wilayah ini harus ketika ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya eksklusif, setidak-tidaknya bangunlah komunikasi. Jadi komunikasi kalau ada warga baru setidak-tidaknya komunikasi menyapa itu penting. Budaya, kultur bangsa ini harus dibangkitkan lagi. Satu misal, itu adalah salah satu mencegah supaya mereka tidak tertarik karena merasa satu ukhuwah dia akan datang. Itu salah satu. Kembali ke peraturan perundang-undangan, Mbak. Jelas tupoksi dua institusi ini jelas ada di sana di peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang 5 2018 semua kegiatan penanggulangan tindak pidana terorisme BNPT adalah mengkoordinir kementerian dan lembaga dalam pelaksanaannya.
kementerian dan lembaga. Densus masuk dalam kementerian dan lembaga, adalah Polri. Implementasi penegakan hukum ada di Densus 88. Koordinatornya kita dikoordinir oleh BNPT. BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, implementasinya adalah Densus selaku pelaksana, masuk dalam tataran kementerian dan lembaga. Perkembangan JI, Abang tahu, jadi JI ini adalah transformasi jaringan teror Al-Qaeda yang ada di di Jazirah Arab sana. Di Indonesia menjelma jadi JI. JI ini sejak 1093 dibentuk di Negeri Sembilan, Malaysia. Waktu itu Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir dan sebagainya konsolidasi di Negeri Sembilan, Malaysia. Kemudian 1996 dibentuklah PUBG. PUBG itu peraturan internal, undang-undangnya lah di JI. Ya. Nah, perkembangannya saya tidak bisa menyebutkan tahun demi tahun, tetapi perkembangan dari waktu itu terus sampai 2008 ini pimpinan JI sudah tertangkap semua. Puncaknya ditangkapnya pimpinan tertinggi JI adalah Ustadz Syahroni alias Bashar Qasi. Pada saat sidang pimpinan JI waktu itu 2008 bulan April, 2008 bulan April, JI sudah diputus oleh peradilan sebagai organisasi terlarang. Kalau 2001 di Singapura, JI sudah dilarang. Indonesia 2008 baru diputus sebagai organisasi terlarang. Maka semenjak itulah sampai ke sini ketika ada orang mendeklar bahwa saya anggota JI, aparat penegak hukum harus melakukan tindakan. Nah, itu yang tadi jawaban, itu kan dia hanya persiapan aja. Dan sebenarnya kenapa harus ditangkap? Nah, yang kedua, kepemimpinan JI yang baru, Para Wijayanto, dia menambah strategi PUBG, ditambah 3 strategi baru, strategi tamkin, strategi jihad global, dan strategi tastos. Jelasin dulu. Iya. Strategi tamkin itu strategi untuk menguasai salah satu wilayah. Maka waktu itu dia mencoba menguasai Pulau Kangean di Madura. Itu untuk dijadikan satu tamkin, kekuasaan dia. Kemudian strategi jihad global, JI merekrut 10 besar terbaik dari sekolahan untuk dididik masuk sarana. Nah, itulah yang saya bilang, dikirimlah ke Syria, dikirim ke Irak, nanti kembali lagi untuk regenerasi JI. Maka JI saya bilang, JI ini organisasi yang kuat, sumber dayanya kuat, supporting dananya dari beberapa yayasan. Ada beberapa yayasan, SO, One Care, BM Aba dan sebagainya. Belum lagi di internal itu ada semacam semua jamaahnya ini ribuan bang, kurang lebih 6.000 lebih. Dipotong 2,5% untuk kegiatan operasional jamaah. Itu yang dari internal, yang dari di luar dari semua yayasan. Dukungan pendanaan, organisasi dan sumber SDM-nya kuat. Maka JI ini kuat. Nah, kepemimpinan Para Wijayanto merubah strategi ini, tetap menggunakan dasar PUBG dengan ditambah adalah 3 strategi tadi. Selama pergerakan dia merubahnya ini, kalau zamannya PUBG, dia melaksanakan PUBG, dia memerangi orang asing dan orang Amerika terutama di kelompok-kelompok. Makanya bom-bom yang ada itu di banyak kumpul orang asing, seperti di Ritz-Carlton, di bom Bali. Nah, sekarang tidak. Sasarannya adalah jihad global. Di Indonesia belum dilakukan pemerangan, tempat mengumpulkan kekuatan ada dalam negeri. Ketika nanti negara dalam kondisi labil, dia akan naik. Nah, ini yang bahaya. Maka jangan dilihat JI ini tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi dia mengokohkan JI kemudian dengan dasar PUBG itu juga sudah bisa dilakukan penegakan hukum karena undang-undang menghendaki demikian.
maka pelaksana adalah kami Densus. Itu. Jadi GI ini adalah organisasi yang sangat-sangat bahaya. Nah, pendekatannya pun seperti yang saya sampaikan dengan kelompok jihadi beda. Pendekatan beda. Itu. Kalau jihadi ini memang agak apa istilahnya, agak kasar gitu ya. Apapun dia inilah begitu ya. Sumbu pendek. Sumbu pendek ya. Kalau JI ini luar biasa. Justru yang lebih sulit itu yang butuh di Iya. ekstra lagi ya Pak ya. Karena nggak tahu Iya. bisa saja. Tapi JI ini apakah hanya fenomena yang Neo JI ini fenomena Indonesia atau juga negara-negara lainnya? Itu di Malaysia. Tetap, Bang, di ini Filipina. tidak lepas dari perkembangan teror di global, Bang. Tetap nggak bisa lepas. Nggak bisa. Memang strategi ini juga strategi global. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan, kita memerangi, selain memerangi perbuatannya, juga memerangi mindset, cara berpikir dia. Itu diawali dari pendekatan dulu. Pendekatan, harapan endingnya adalah, tadi satu pertanyaan, bagaimana caranya supaya dia tidak mengulangi perbuatannya, atau tidak kembali ke jaringannya, itu kan. Nah, iya. Itulah butuhnya kita melakukan pendekatan tadi, membangun trust dulu. Ketika dia percaya dengan kita, dalam hal ini Densus 88, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Satu misal Mbak, pendekatan awal ini ada waktu emas memang saat penangkapan 14 hari. Semua teroris kita lakukan. Saat kita ajak salaman, duduk bersama, mereka tidak kita anggap sebagai tersangka. Kita pun duduknya harus di bawah kalau memang di bawah. Dia di atas, kalau perlu kita duduk di bawah. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kita mengalah. Dengan membangun komunikasi hati dan empati ini, itu yang saya terapkan. Saya punya teori, saya sampaikan kepada teman-teman, kalau mendekati orang-orang ini, lakukanlah dengan hati dan empati. Supaya dia teringat terus. Dia terbangun, akhirnya semangat untuk hidup kembali walaupun dia meninggalkan teman-temannya itu dengan penuh ikhlas dan kesadaran. Nah, ini by proses. Begitu juga saat dia pindah di lapas, pendekatan itu nggak boleh putus. Pada saat bebas juga kontrol kita libatkan seluruh lingkungan masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kapolsek, Pak apalah begitu, Koramil atau semualah Departemen Sosial. Kalau perlu tokoh-tokoh masyarakat hadir. Bahwa ini orang ini sudah jadi pahlawan, sudah selesai meninggalkan akar radikalnya. Dengan dia di permukaan sudah ketemu orang lain, merasa nyaman di tengah-tengah masyarakat, merasa dihargai. Sebagai manusia, saya kira kalau mengulangi perbuatannya, berpikir dia. Nah, itu salah satu meyakinkan dia juga, supaya apa? Dia yakin, saya ini sebagai warga negara. Orang masih menganggap saya dan mempercayai saya. Kita bangun kepercayaan dia ini supaya dia survive. Kalau bahasa milenialnya itu move on lah gitu. Banyak bentuknya kalau itu. Yang jelas jangan sampai dia ini kita kasih ikan. Untuk bagi yang melakukan pendekatan kewirausahaan. Kita kasih kailnya, suruh mancing sendiri, alat kita siapkan. Nah, itu bisa dimaknakan ini, Pak. Kemudian kalau memang dia punya keahlian untuk mengajar, ngaji dan lain sebagainya, kita fasilitasi, kita taruh di pesantren-pesantren yang moderat. Kita alirkan hobinya. Kalau dia hobinya bekerja keras di pertanian, ya kita fasilitasi. Makanya kita libatkan Departemen Pertanian juga, kemudian Departemen Sosial untuk mendorong. Bantuan finance iya, tapi tidak jadi fokus. Itu maknanya mereka kita dorong untuk bergerak terus, untuk move on. Jangan sampai terbawa masa lalunya. Intinya itu, Pak. Jaringan teroris tetap komunikasi itu berjalan. Jadi selama pimpinan ISIS belum tertangkap, mereka dia samikna watoknya dengan pimpinan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, sehingga ini akan menjalar ke seluruh negara-negara, termasuk di Indonesia.
Nah, sekarang peran media sosial ini sangat penting karena cepat sekali media sosial dan banyak juga kelompok-kelompok Ansor Daulah yang di Indonesia sekarang ini. Tapi bermainnya di medsos. Dan belum semuanya bisa kita petakan. Tadi Bang Coki sampaikan, sudah habis, ngapain lagi ya Densus? Mereka bergerak dan bergerak, kita pun harus bergerak. Itu kalau saya lihat dalam diskusi saya beberapa kali, itu ranah hulu yang tadi. Hulu, ya. Indikasi bibit-bibit penyebaran radikalisme, awalnya intoleransi, kemudian jadi ekstremis, radikal, ujungnya ada menjadi terorisme. Itu tidak perlu saya jawabkan secara detail karena itu ranahnya, ada ranah yang punya kompeten menjawab itu. Kapan-kapan kita perlu undang juga nih PT ini ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri gitu, mungkin saya ingin beralih ke Pak Coki gitu. Pak Coki kan kalau misalkan riset dari Setara juga kan mesti kita bilang intoleransi itu adalah anak tangga menuju radikalisme dan terorisme gitu. Nah kira-kira ada nggak mungkin yang ingin Pak Coki sampaikan mungkin ke teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube gitu terkait dengan apa sih yang kemudian sebenarnya harus kita lakukan gitu untuk mungkin mencegah semakin menyemainya bibit-bibit radikalisme itu. Iya, tapi itu kan anak tangga itu tidak otomatis ya. Waktu kita formulasikan pemahaman itu, kita sudah katakan itu kan bersandar pada teori Gadam ya, yang step of radicalization. Tapi tidak semua akan begitu ya. Ada saja yang kemudian reverse kembali gitu loh. Dan tergantung pada intervensi juga ya, apa yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk juga masyarakat gitu. Nah, yang selalu penting adalah dalam melibatkan masyarakat untuk mengatasi terorisme. Jangan biarkan hanya BNPT dan Densus untuk bekerja sendirian ya. Masyarakat dalam pemerintahan di sini adalah juga organisasi keagamaan, MUI juga misalnya, atau juga kelompok masyarakat umum seperti di tingkat RT, RW, Karang Taruna, organisasi perempuan itu harus terlibat memang. Jadi ini memang peran total sebetulnya kalau melawan terorisme ya. Dan kedua adalah memang sekarang ini pada tingkat yang lebih sulit karena ada pergeseran-pergeseran yang jauh lebih rumit gitu ya. Dan pendekatannya memang tidak bisa hanya hard approach, harus memang pendekatan soft approach. Dan bahaya juga dengan teori-teori konspirasi yang terus digelontorkan nih gitu loh. Seperti sekarang ini misalnya Islamophobia. Padahal kan kita tahu kalau terminologi Islamophobia ini kan sebenarnya berkembang terutama sejak 9/11 ya. Karena memang ada ketakutan berlebihan, prasangka berlebihan di kalangan masyarakat Amerika. Karena mereka semua kan tidak kenal Islam waktu itu. Islam kan minoritas ya. Jadi ketika kok Islamnya semacam ini, jadi ada muncul prasangka-prasangka gitu loh. Dan akhirnya kemudian kita tahu lah banyak upaya untuk melakukan dialog antar agama. Bahkan kemudian muncul upaya. Bahkan kita tahu filmnya Sahrukan, My Name is Khan. Itu kan untuk upaya kan untuk mengklirkan prasangka-prasangka tadi gitu loh. Jadi Islamophobia itu tidak berkembang sesungguhnya. Justru sekarang Islamophobia yang make itu adalah kelompok-kelompok radikal untuk menutup jejak mereka. Untuk memanipulasi. Kan kelompok-kelompok radikal ini kan selalu membajak Islam kan. Dia membajak Islam. Agama damai dibajak seakan-akan menjadi agama yang perang gitu loh. Dan mereka selalu mengatakan mereka selalu mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya yang paling benar. Saya lah yang Islam sebenarnya gitu loh. Itu yang selalu mereka lakukan. Jadi karena mereka gunakan istilah Islamophobia itu untuk menutup jejak mereka, untuk menutupi kerangka mereka. Jadi kalau kita lihat siapa nih selalu bicara di Indonesia terutama ya, Islamophobia nih muncul dari siapa? Dari mereka. Walaupun mungkin Indonesia ini kan Islam terbesar di dunia, dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini selalu mencoba mengakomodir Islam. Departemen Agama itu dibentuk tanpa tujuan adalah untuk mengakomodir suara-suara Islam, gitu loh. Nggak ada tuh upaya pemerintah untuk membatasi Islam. Ada nggak membatasi masjid, membatasi orang beribadah, naik haji? Nggak ada. Islam dikembangkan kok di Indonesia. Tapi justru kelompok-kelompok ini selalu mencoba bermain teori konspirasi
Dan inilah yang dipakai oleh makanya ada yang benar kalau katakan bahwa ini narasi-narasi yang dikembangkan itu adalah narasi-narasi dari pihak sana, narasi-narasi kelompok ekstrim, kelompok radikal, bahkan kelompok teroris. Dan bahayanya adalah ketika ada politisi serakah yang oportunis, yang kemudian bermain mata hanya untuk kepentingan mendulang voters, mendulang suara. Ini berbahaya, gitu. Dan kita khawatir juga 2024 nanti kan akan ada hal semacam ini. Itu harus perlu juga sejak sekarang, kalau enggak bahaya. Karena polarisasi ini kan belum selesai nih. Polarisasi sosial di masyarakat masih terjadi nih, gitu loh. Luka-luka lama masih ada dan kita harus terus melakukan upaya. Tapi sekali lagi bahwa ya kita berterima kasih lah masyarakat Indonesia dengan adanya Densus 88. Kita betul apresiasi. Keberadaannya cukup sangat. Ya, walaupun tidak ada gading, tidak retak. Yes. Tapi sejauh ini saya pikir apresiasinya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari seluruh dunia lah, internasional lah ya. Dan BNPT juga bekerja dengan cukup baik ya, mencoba menyusun strategi dan melibatkan banyak masyarakat. Makanya tadi kita punya program. Ya kan, kita tentang bagaimana sebenarnya salah satu upaya juga mengatasi radikalisme di pemerintah kota gitu Pak. Makanya ada training, ada libatkan ex-napiter, tanpa bantuan dari teman-teman di BNPT dan Densus mereka nggak mungkin juga. Mungkin terakhir sekali Pak Sodik, mungkin untuk menutup juga diskusi kita pada sore hari ini gitu. Mungkin ada nggak ya mungkin yang Pak Sodik ingin sampaikan ke teman-teman gitu sebelum akhirnya kita akhiri diskusi. Iya. Terima kasih Pak Joki tadi, beliau kalau nggak salah menyampaikan ada teori orang jadi radikal. Saya jadi terpancing gitu. Saat ini dari kalangan psikolog, ahli-ahli psikolog, ahli-ahli sosiolog, baik luar negeri maupun dalam negeri, tokoh-tokoh akademisi selalu meneliti bagaimana orang ini menjadi radikal. Ada tahapan-tahapan orang menjadi radikal, kemudian jadi terorisme. Puncaknya radikalisme adalah terorisme. Itu banyak melakukan penelitian. Tapi sampai saat ini belum ada yang signifikan melakukan penelitian. Sudah puncaknya jadi terorisme, radikal sekali. Teori apa yang bisa menurunkan, menggunakan teori apa dalam implementasinya? Itu saya belum menemukan. Nah ini yang saya hadapi. Maka pelaksanaan ini berdasarkan saya teliti sendiri di dalam, saya menggunakan pendekatan teori komunikasi hati dan empati. Berdasarkan experience, ya? Ya, berdasarkan experience ini. Tapi belum saya bukukan. Kita tunggu, Pak. Nah, ini komunikasi dari hati, dengan hati dan empati inilah salah satu cara untuk membangun trust. Sehingga ketika orang percaya, ketika orang nyaman di dalam lingkungan kita, apapun dia akan berikan, apapun dia akan ikuti. Apalagi kita saling menjaga hak-haknya, jadi tahu. Sehingga pendekatan berikutnya, intervensi berikutnya, nggak usah khawatir. Dari skala siji pun dia akan ikut. Itu. Karena yang penting itu adalah awal yang baik bisa menentukan bagaimana langkah selanjutnya ya Pak. Dan itu mungkin peran dari Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi gitu ya, mungkin sangat menjadi urgensitas untuk kemudian pemberantasan terorisme itu. Baik teman-teman, karena memang kita keterbatasan waktu juga, mungkin diskusi pada sore hari ini bisa kita cukupkan, walaupun mungkin saya percaya mungkin banyak teman-teman yang mungkin juga masih memiliki banyak pertanyaan gitu ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Sodik sudah berkenan meluangkan waktunya.